malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan? Ya. Jadi orang yang di 1000 bulan itu 82 tahun sekitar itu, dia isi dengan ibadah tanpa ada kesia-siaan, tanpa ada dosa ketika seorang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena di malam tersebut ditakdirkan untuk 1 tahun ini apa saja yang terjadi. Oh, penting dong. Siapa yang akan haji, siapa yang akan menikah, dan siapa yang wafat, maka ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Ini pembahasan ini lagi Ustadz, yang lebih dalam Ustadz. Kalau seandainya Ustadz kita ingin ada mendapat malam Lailatul Qadar Ustaz, yang katanya mempunyai keutamaan khusus Ustaz. Bisa nggak Ustaz antum jelaskan kepada kami keutamaan malam Lailatul Qadar ini Ustaz? Kelebihannya apa, keutamaannya apa? Kok sampai orang-orang ini benar-benar yang dibicarakan di 10 malam di 10 hari terakhir itu cuma itu aja. Malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, dan pengennya tuh doanya panjang lah di situ. Semua pengen berdoa. Emang keutamaannya apa Ustaz? Keutamaannya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu artinya Lailah malam, Al-Qadar itu kedudukan malam Lailatul Qadar. Bisa dibaca malam Lailatul Qadar, bisa dibaca malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar artinya malam yang ditakdirkan. Malam Lailatul Qadar malam yang memiliki kedudukan. Disebutkan dalam surat Al-Qadar atau Al-Qadr ayat 1-5 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apakah kamu mengetahui apa malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan? Ya. Jadi orang yang di 1000 bulan itu 82 tahun sekitar itu, dia isi dengan ibadah tanpa ada kesia-siaan, tanpa ada dosa ketika seorang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang mungkin hanya 12 jam, 10 jam, itu lebih baik daripada orang yang menghidupkan 82 tahun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk hikmah yang sangat besar. Umurnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70. Iya. Dan sedikit yang melewatinya. Iya. Dan banyak yang sebelum 60 mereka menemui ajalnya. Iya. Sehingga di waktu yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kelipatan dan keberkahan di umur-umur mereka di dalam amalan-amalan di waktu-waktu tertentu. Iya. Jadi dia seperti beribadah selama 82 tahun itu Ustaz. Itu luar biasanya. Jadi yang biarpun umurnya 50, 60 itu bisa dikejar amalan-amalan dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala putuskan di dalamnya setiap perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seperti yang tadi saya sebutkan, malam Lailatul Qadar disebut malam Lailatul Qadar karena di malam tersebut ditakdirkan untuk 1 tahun ini apa saja yang terjadi. Oh, penting dong. Siapa yang akan haji, siapa yang akan menikah, dan siapa yang wafat, maka ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Oh, subhanallah. Jadi penentuan takdir untuk 1 tahun ke depan ditentukan di malam Lailatul Qadar itu. Jadi kalau kita berdoa, kita apa, itu takdirnya mungkin nggak Ustaz. Kan katanya takdir ini bisa berubah dengan doa. Jadi kalau misalnya kita ada ditakdirkan untuk sesuatu yang kurang baik, lalu kita berdoa di situ dengan yang baik, jadi luar biasa dong Ustaz. Kita bisa bisa memperbanyak doa agar takdir kita baik gitu Ustaz. Luar biasa Ustaz. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan dia qiyam, dengan melaksanakan qiyam, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 1 malam saja, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika dia bertemu dengan Lailatul Qadar ini dalam keadaan iman, yakin kepada apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya yang berkaitan dengan keutamaan Lailatul Qadar, ihtisab dalam rangka mencari ganjaran. Dan malam Lailatul Qadar ini disebutkan kapan terjadi. Ya, terjadinya kapan? Maka yang sangat unik itu Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, beliau mengumpulkan perkataan para ulama yang terjadi itu, yang terdapat dalam malam Lailatul Qadar kapan terjadi. Beliau sampai mengumpulkan 40 perkataan yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Oke. Dan itu menjadi sebuah kesimpulan. Iya. Padahal Ramadan itu kalau nggak 29 hari, 30 hari. Kok bisanya kapan malam Lailatul Qadar sampai 40 perkataan kan? Sampai ada yang menyatakan Lailatul Qadar itu di luar dari bulan Ramadan. Ada perkataan-perkataan sampai seperti itu. Jadi 40 itu 40 perbedaan, Ustaz. Iya. Oh, subhanallah. Dan pendapat yang kuat adalah malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Oh, pantes. Itu rame tuh kalau begitu tuh. Karena Rasulullah SAW beliau pernah menyatakan bahwasanya di malam ke-21 itu malam Lailatul Qadar, dan itu diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan ketika yang berkaitan dengan Lailatul Qadar bahwasanya beliau di pagi harinya sujud di tanah yang menempel di kening beliau sehabis hujan, maka di malam tersebut di paginya Abu Sa'id Al-Khudri melihat Rasulullah keningnya ada tanah, maka itu adalah malam ke-21. Dan disebutkan juga bahwasanya Ubay bin Ka'ab itu menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar di malam yang ke-27. Muawiyah bin Abi Sufyan beliau menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di malam yang terakhir. Jadi pendapat yang berbeda-beda ini dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menunjukkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di setiap malam, di setiap tahunnya. Tidak harus 27 terus, tidak harus 21 terus. Karena hikmah dari malam Lailatul Qadar ini supaya kita makin giat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan. Kadang kan stamina seorang sudah mulai lemah. Semangat sudah mulai lesu. Yang tadinya semangat untuk menjaga puasanya, semangat untuk ngajinya, tilawatul Qur'annya, sudah pikirannya ke lain-lainnya. Baik itu bagaimana mudik, tiket mudik, bagaimana nanti di kampung, ya kan? Baju baru. Jadi ngebahas baju baru. Maka dengan adanya malam Lailatul Qadar, kemudian kaum muslimin i'tikaf untuk fokus mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam lebih baik dari 1000 bulan ini menunjukkan bahwasanya amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita katakan ketika bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus dikatakan apabila bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Dengan memperbanyak doa ini. Itu doa minta maaf, Ustaz. Ustaz, ini kalau kita ingin kita kan tidak bisa mengetahui secara pasti ini, Ustaz. Kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Kalau misalnya terus kita gaspol aja, Ustaz. Kita gaspol aja nih dari malam 20 atau malam 21, kita gaspol terus sampai Ramadan itu berakhir, setiap malam kita ibadah, kita sikat terus gitu, Ustaz, setiap hari, Ustaz. Itu kemungkinan dapat mudah-mudahan. Gitu ya, Ustaz ya. Lebih-lebih apabila diiringi dengan i'tikaf. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kita berdiam diri, putus dari dunia untuk kita fokus menuju beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinannya lebih besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi kita sikat tiap hari, Ustaz ya. Jadi biar insya Allah pasti dapat gitu loh ya. Karena memang kita nggak tahu kan kesehatan kita gimana. Jadi lebih baik kita selagi sehat, selagi terus kita masih kuat, kita
gaspol lah Ustaz. Iya, gitu terus ya. terus Masya beribadah Allah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah Ustadz, untuk di malam Lailatul Qadar ini doa-doanya Ustadz, kita kan akan doa, mungkin sebaiknya di saat doa itu kita sendirian bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah doa-doa ini yang kita minta harus hanya akhirat saja, Semua. atau dunia pun kita boleh minta? Semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, ini doa ini, ya Allah berilah untuk kami dunia kami yang baik, akhirat kami yang baik, dan selamatkan kami dari azab api neraka itu. Jadi minta terhadap perkara-perkara dunia juga tidak mengapa, selama tidak menjadi pusat perhatian kita. Iya, dan tidak berlebihan Ustaz Iya. mintanya ya, nggak detail, Iya. nggak apa ya, betul. Ingat itu order bukan doa. Iya, betul. Jadi memang kita harus punya adab lah istilahnya. Punya adab, ya. Jadi dalam berdoa ini juga harus pakai adab Ustaz Iya. ya. Subhanallah. Itu yang harus kita mungkin harus murojaah lagi jika memang kita sudah pernah tahu tapi kita lupa. Betul. Jadi berdoa pun ada adabnya, ada caranya, tidak serampangan gitu Ustaz ya. Betul. Itu lalu Ustaz, jadi kalau kita baca Al-Qur'an pun Ustaz di Lailatul Qadar itu dilipat lagi Ustaz. Ibadah ya, ibadah. Pada dasarnya yang dititik beratkan dalam malam Lailatul Qadar adalah man qam, siapa yang berdiri. Berdiri sini adalah kesesuaian dengan man qama Ramadan. Jadi amalan yang paling beratnya adalah dengan melaksanakan qiyam Ramadan. Tapi qiyam Ramadan di kita ini tidaklah lebih mungkin dari 2 jam ataupun 1 jam. Ya, setelahnya kita iringi dengan bermunajat kepada Allah, setelahnya kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Qur'an, dengan berdoa gitu, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, luar biasa. Jadi jangan sampai kelewat ya Ustaz ya. Betul. Jangan sampai ketiduran, apalagi terus dia bermain-main, lalu dia bermudah-mudahan lah. Jadi tidak menganggap ini perkara yang besar. Itu termasuk rugi lah Ustaz ya. Betul. Janganlah menjadi orang yang merugi gitu Ustaz ya. Iya. Subhanallah. Iyalah, memang kita harus selalu juga introspeksi diri lah Ustaz. Lalu masjid ini dengan toa yang besar, dia takbiran sampai sholat id. Jadi dia takbiran di masjid, dan itu pakai toa gede-gedean toa Ustaz. Atau memang harus seperti itu menyambut Idul Fitri itu Ustaz? Yang agak kurang adab Ustaz. Apa itu? Itu di lingkungan kami Ustaz. Jadi kita di saat khotbah khotbah Id ini Ustaz, karena mungkin di tanah lapang ya, itu di bagian belakang Ustaz, itu pada ngerokok Ustaz. Oh, iya. Nah ini kami ini Ustaz yang di saf-saf pertengahan aja Ustaz, itu keganggu asapnya sampai depan. Itu kan lagi ibadah gitu loh, lagi sholat, biarpun di lapangan kan di masjid ya, tapi terus di belakang tuh pada ngerokok, pada apa segala macam. Ini kan mengganggu Ustaz. Mungkin ada nasihat dari antum Ustaz. Jadi sholat id itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Oh gitu Ustaz? Iya. Sholat id ini hukumnya wajib? Wajib. Oh subhanallah. Kalau mendengarkan khutbahnya sunnah, siapa yang mau silakan. Tapi sholatnya itu wajib.